budaya digital sekarang terhadap tadi ya, achievement society yang membuat masyarakat kelelahan. Ternyata sebagian besar yang membuat kita kelelahan itu banyak disebabkan oleh budaya digital hari ini. Itu boleh dilihat di bukunya The Swarm, Digital Prospect. Kenapa budaya digital menyumbangkan banyak kelelahan? Yang pertama, budaya digital adalah always on culture. Always on culture itu kita hidup di budaya yang harus selalu on, tidak ada off-nya. Kalau kalian cek Instagrammu, Twittermu, kanal-kanal beritamu itu 24 jam full. WA-mu bahkan 24 jam full. Jadi, ada saja orang posting, mungkin ya kalau sudah tengah malam grup-grup tertentu masih nyala hidup. Nanti jam 3 subuh sudah ada yang WA, tahajud misalnya. Nanti jam Jadi kita disuruh on terus 24 jam. Gimana ndak kelelahan kalian? Ini pengaruh pertama. Yang kedua, karena kita harus on terus, yang terjadi apa? Kelelahan kognitif. Pikiran kita dipaksa proses data terus. Mau tidur buka Twitter, isu-isunya rame semua, yang viral-viral rame. Mau enggak? Mau pikiranmu aktif lagi. Aktif terus. Kelelahan kognitif. Yang ketiga, kalian capek luar biasa karena diminta untuk melakukan kurasi diri terus-menerus. Kurasi diri itu menilai diri, ngecek apa sudah on the right track atau tidak. Ditambah pembandingan sosial. Wah, teman saya sudah begitu, teman saya ini. Kamu baru santai-santai, temanmu di grup bilang, alhamdulillah, minggu depan saya seminar. Wah, kamu deg-degan. Wah, saya belum, masih lama. Nanti kamu baru santai-santai apa, ada berita apa. Kamu terus membandingkan dirimu terus-menerus, menilai dirimu terus-menerus. Aku di mana, aku bagaimana. Dan itu lelah kalian. Waduh, tetangga saya ternyata sudah beli mobil, itu baru di statusnya. Bismillah, mobil baru. Wah, kamu deg-degan lagi. Aduh, kapan saya? Jadi kamu mengkurasi diri, membandingkan dirimu terus-menerus, tentu saja kalian kecapean. Apalagi mode budaya hari ini itu, kata Byung Chul Han, ada pergeseran dari being ke doing. Akhirnya orang asal beraktivitas. Jadi ini kalau di logika ada namanya bias action. Bias action itu yang penting kelihatan ngapa-ngapain lah, jangan diam saja. Yang penting kelihatan sibuk. Itu kayak kalian semester terakhir sudah tidak punya teman, terus tiap hari ke kampus biar kelihatan masih sibuk. Padahal sudah tidak ada mata kuliah sih, tinggal skripsi saja. Tapi kalau di kamar terus rasanya tidak ngapa-ngapain, tidak enak. Kamu ingin kelihatan sibuk. Itu kalau di buku Sesat Pikir yang saya tulis itu, ini kayak sindromnya kiper waktu adu penalti. Sebenarnya kiper itu kan asal gerak. Dibandingkan kalau dia diam saja, mesti disalahin orang banyak. Kiper kok meneng wae. Wis penting gerak ngono wae. Entah itu arahnya pas apa salah, yang penting gerak, tidak ada orang nyalahkan. Jadi kamu sering seperti itu, yang penting kelihatan gerak sudah, tidak salah sudah. Oh iya sih, sudah berusaha, kamu kan terus begitu. Nah ini peradaban hari ini begitu, dari being ke doing. Jadi asal kerja, padahal nanti kalau di pikirannya misalnya ahli syariati itu sudah dari being ke becoming, tapi kita being saja belum, masih di doing. Baik, apalagi ada kerumunan digital. Kerumunan digital itu grup-grup medsosmu, itu kerumunan digital. Cirinya kalau di buku itu setidaknya ada 6. Yang pertama hyperkomunikasi.
terus-terusan berbagi opini, emosi, tanpa refleksi. Kita dibombardir dengan berita-berita, informasi-informasi, opini-opini, yang itu sifatnya anonim, tanpa struktur, tanpa pola, tanpa pimpinan. Ini yang isinya banjir informasi tadi. Kemudian superficial engagement. Kita terlibat dengan orang lain tapi versi dangkal. Kita tidak pernah punya hubungan yang mendalam. Yes, pokoknya teman di grup gitu saja dan tidak tahu apa dan bagaimana, ngertinya dari postingan-postingannya. Dan kita diombang-ambingkan oleh tren-tren viral. Sekarang yang viral apa? Yaitu yang membanjiri kerumunan digital kita, tanpa pernah difilter ini penting atau tidak, ini manfaat atau tidak untuk hidup kita. Kemudian ada fragmentasi informasi. Banjir informasi muncul, distraksi. Godaan di sekeliling kita banyak di dunia digital. Yaitu makanya kadang-kadang ada perlunya kadang-kadang sinyal dan kuotamu dimatikan, baru kamu buka laptop terus kamu nulis, kamu apa. Kalau selama masih sinyalnya lancar, wifi-mu lancar, itu kemungkinan niatnya nulis yang terjadi nonton. Ya, tidak jadi nulis. Itu yang disebut distraksi. Kita kehilangan kedalaman, opini-opini dangkal, clickbait di mana-mana. Gambarnya begitu, judulnya begitu diklik, alah ternyata beda isinya, beritanya juga beda. Itu clickbait. Sensasi-sensasi. Jadi hal biasa didramatisir sehingga jadi luar biasa. Kita hari ini banyak kehilangan kedalaman. Kita diombang-ambingkan oleh opini-opini yang dangkal. Kemudian transparansi total. Cirinya dua, eksibisionisme digital dan pengawasan horizontal. Eksibisionisme digital itu kita yang tiap hari pamer tadi loh, diri kita di dunia maya. Sekedar makan siang, wong cuma tempe sama apa saja, kamu foto cerik menu hari ini misalnya kan. Kamu kan sering begitu. Enak nih begitu, padahal cuma nasi kucing yang hanya 1 genggam itu isinya, tapi kamu terus enak nih, terus kamu kan. Jadi orang hari ini tahu semua tentang dirimu. Baju baru nih misalnya, kamu jadi sampai baju-bajumu ya ngerti. Jadi hari ini kita transparan total. Kita terbuka setelanjang-telanjangnya. Siapa yang menanjalangi kita? Diri kita sendiri. Wong kamu mau ngaji ini tadi, nanti berangkat itu OTW ngaji filsafat. Terus di situ ngantri teh dan kopi, terus kamu foto lagi. Terus nyari tempat terus foto lagi. Ngaji belum dimulai, Pak Faiz baru datang masuk, kamu foto lagi. Loh, orang itu ngerti ya yang kamu alami detik per detik. Eksibisionisme digital. Kamu sendiri yang menelanjangi dirimu jadi orang ngerti. Ditambah peradaban pengawasan horizontal, yang lain juga usil komentari. Jadi itu pengawasan horizontal. Ada saja yang dikomen. Kamu foto makanan terus, wah salfok nih sama yang duduk sebelahnya misalnya. Nah, itu. Jadi itu namanya pengawasan horizontal. Kamu diawasi terus kamu. Yang lain ya detail. Kamu pamer apa, dia lihat apa, diawasi. Ini baru mesti ya pasangannya ya. Yang kemarin kemana? Gitu, itu pengawasan horizontal. Dan semua ini sifatnya tanpa akuntabilitas. Wah, ini hujan. Silahkan loh, selalu saya ingatkan yang helmnya menghadap ke atas. Kalian boleh keluar untuk daripada nanti pulangnya basah kuyup. Dan tanpa akuntabilitas. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang
mengendalikan. Kita suka-suka kita. Ada dua fenomena yang disebut oleh Byung-Chul Han. Misalnya penghakiman kolektif, kemarahan kolektif. Satu orang marah, terus yang lain ikut-ikutan nimbrung semua. Jadi yang marah terus jadi massal. Apalagi ada sekarang istilah cancel culture. Kalau orang sudah diserbu netizen, di cancel netizen, selesai dia riwayatnya di dunia digital. Ini yang dia sebut tanpa akuntabilitas. Padahal kadang-kadang ya yang dia lakukan itu tidak pas, keliru, salah. Tapi sudah, karena memang di dunia itu, di ranah itu tidak ada yang ngontrol. Ini menggambarkan betapa melelahkannya kehidupan kita hari ini, betapa capeknya. Itulah the burnout society. Terakhir, ini sudah jam 10 ya, sudah hujan juga. Nah, terakhir, dari banyak tulisan-tulisan beliau, ini saya simpulkan ada beberapa yang patut kita pertimbangkan menghadapi burnout society tadi. Yang pertama, hidup ini tidak hanya tentang activity tapi juga inactivity. Kita harus tahu kapan berhenti. Kita harus tahu kapan saatnya tidak melakukan apa-apa. Kita harus paham waktunya untuk istirahat, itu inactivity. Banyak di antara kita yang tidak tahu kapan harus berhenti, sehingga terus ambisius, nabrak terus. Lupa bahwa ada hal yang memang dia tidak mampu, yang memang dia tidak bisa, harus mau sadar diri. Di situ gunanya refleksi dan kontemplasi. Ayo kita mikir diri kita, hidup kita, idealisme kita. Apa masih sesuai, apa harus disesuaikan lagi? Itu gunanya refleksi dan kontemplasi. Kemudian yang ketiga, dari doing menuju being. Ayo kita balik. Kalau tadi kan being menuju doing. Sekarang ayo beraktivitas, tapi jangan asal aktivitas. Ayo komen monggo, tapi jangan asal komen. Posting silahkan, tapi jangan asal posting. Pastikan yang kalian komentari, yang kalian lakukan, yang kalian posting itu sesuatu yang bermakna, bermanfaat, yang terukur maslahat atau mudorotnya. Jadi jangan asal doing, tapi juga pastikan itu being. Pastikan itu mewakili aspirasimu, mewakili nilai-nilai yang kamu perjuangkan, mewakili kegelisahan otentikmu. Tidak sekedar meramaikan, tidak sekedar tampil dan lain sebagainya. Mari jadi diri kita sendiri. Mari yang terakhir itu kita terima, kita sadari bahwa kita itu manusia. Tidak ada yang sempurna. Ada banyak hal kita bisa, banyak juga yang kita tidak bisa. Harus kita akui. Karena kalau kita tidak sadar keterbatasan, kemudian kita mengidealkan sesuatu yang di luar lingkup kemampuan kita, jatuhnya kita bisa putus asa. Jatuhnya kita bisa punya mimpi yang tidak realistis. Jadi harus tahu diri. Ini batas saya. Karena kalau nekat ke situ, jatuhnya kecewa, bisa saja depresi. Mari juga kita sadari dalam hidup ini ada sunnatullah. Sunnatullah itu manusia itu kadang sukses, kadang gagal. Hidup ini kadang naik, kadang turun. Tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan dalam hal-hal yang kita mampu sekalipun, kadang-kadang kita gagal. Dan itu wajar, masih manusiawi.
Ini kesadaran ini penting, karena kadang-kadang kalau kita tidak sadar, kita tidak berani menerima kenyataan bahwa kita gagal padahal kita mampu. Kita tidak berani menerima kenyataan bahwa kita salah, bahwa kita keliru, bahwa kita bisa saja khilaf. Ini penting. Jadi aspek yang keempat, bagaimana kita menerima kenyataan. Baik, sebenarnya gagasan-gagasan Byung-Chul Han masih panjang, termasuk tawaran-tawarannya ya. Termasuk yang terakhir beliau menulis krisis narasi. Cuma ya malam hari ini kita fokus di problem masyarakat yang sedang kelelahan, burnout society. Semoga lain waktu bisa kita lanjutkan untuk ketemu solusi-solusi yang lebih konkret. Paling tidak kita sekarang sadar ada masalah, ada problem dalam budaya hidup kita sehari-hari hari ini.